Aduh. Gara-gara Kasihan Cok. anak-anak kecil gak jadi fans Barcelona lagi. Kasihan Cok sumpah. Kita nge-breakdown masa kehancuran Barcelona di bawah tangan Presiden Josep Maria Bartomeu. Halo guys. Iya. Siapa tuh? Baru datang udah ngomong sendiri aja. Oke, ini di layar kita jadi lebar lagi ya guys. Iya, guys. Jadi sempit lagi. Iya guys ya. Karena aku kembali Bebis baru di episode baru benerin kabel Telkom kemarin. Kira hidup kembali. Terima kasih Mas Bebis dulu. setan. Oke. Aku kembali di episode 12 kali ini. Masih bersama dua rekan saya tercinta, yaitu Rido dan juga Revin. Diperkenalkan kita Vin ya. Jangan lupa. Hebat. Sorry, bukan jangan lupa. Kita juga gak akan pernah capek untuk ngingetin kalian untuk ngikutin kita di Instagram dengan nama @let_nightfootball. Kemudian kita juga ada selain di YouTube, kita juga ada di Google Podcast dan Spotify dengan nama Late Night Football Podcast. Kemudian di YouTube kita dengan nama Late Night Football pastinya. Nah, oke. Sebelum masuk ke gimana nih? Kalian kangen gak sama aku? Pasti enggak kan? Ya langsung aja. Gak usah nanya kangen apa enggak. Kangen sama kamu. Lanjut. Kan aku nanya viewer apa kau? Roni, orang kangen teman Roni itu kau. Oh iya. Oke. Kita langsung masuk ke kuis, yaitu kuisnya adalah pemain ini berposisi sebagai pemain back tengah, kemudian pernah bermain di La Masia, dan terakhir aku taunya dia bermain di Stoke City. Asli Spanyol. Salah satu wonderkid gagal. Bisa gue coba wis. Siapa tuh, silakan. Montoya. No. Aduh. Tidak. Revin? Next, oke. Rido udah next doh. Next. Oke. Sebenarnya inisialnya sama Martin Montoya MM. Tapi dia posisinya back tengah. Montoya kan back kanan. Dia main dari La Masia, Barca, terus ke Stoke. Sekarang aku nggak tahu tuh dia di mana. Terkenal back tengah. Terkenal dengan rambut pirangnya. Martin Montoya. Wah sumpah. Stoke rambutnya City pirang. Gak tau gue Cuk, sumpah. Nomor punggungnya 27. Cuma gak tau gue nomor punggungnya. Gak tau kok? Serius? Gak tau sumpah. Tahu. Kau gak tau juga Pin? Cuma nama depannya. Aduh yo. Munesa. Oh alah. Kau gak tau Mark Munesa Pin? Apa pula? Namanya familiar. Tapi gak terlalu ngikutin. Oke. Nah ya, berarti di kuis kali ini yang menang akunya ya. Nah, oke. Nah, tadi kenapa nih aku ngomongin Mark Muniesa? Karena di episode 12 ini kita akan ngebahas timnya yang lama, yaitu Madrid. FC Barcelona. Nah, mungkin kalau untuk kita ngomongin FC Barcelona ini, aku punya sedikit catatan tentang salah satu tim yang superior di dunia, salah satu tim pemegang gelar terbanyak di La Liga. Nah, tapi belakangan Barca mulai menunjukkan penurunan seperti kayak ini ya, penurunan yang sangat drastis lah bahkan. Nah, tapi kita sebelum ngomongin itu, mungkin aku mau sedikit tahu opini kalian tentang 2009 ketika Barca mendapatkan sextuple. Gimana nih Doh? Menurut kau setuju gak dengan, kau tahu sendiri kan sextuple Barca di 2009 itu banyak orang bilang tahun 2009 skuad Barca adalah salah satu yang terbaik di dunia sepanjang masa. Menurut kau gimana nih? Kau setuju gak dengan statement itu? Menurut aku terbaik kedua setelah Milan sih. Milan di tahun? Milan zaman Sachi is the best. Oh iya oke. Nonton itu ya. Tahu kayaknya. Enggak. Tapi apa ya? Mungkin bisa kalau mungkin nggak fans Milan mungkin bisa bilang Barcelona tuh ya dengan sextuple bisa dibilang terbaik lah. Sebenarnya apalagi gitu yang bisa kau dapatin, udah dapat semua gitu kan. Ya dalam sepak bola yang paling penting kan trofi. Kalau dibilang terbaik kayaknya debatable kali sih. Soal itu bis, kalau menurut aku bis.
Apalagi dengan Kalau kau pemainnya gimana? kayak gitu. Kalau kau gimana nih, Pin? Pertanyaannya adalah 2009 berarti ya. 2009 apakah tim terbaik gitu? Yes. Kalau apakah Sepanjang 2009 masa. apakah tim 2009 Barcelona terbaik sepanjang masa? Aku bilang enggak sih. Karena di Barcelona sendiri pun terbaiknya menurut aku tuh bukan di 2009. Terbaiknya itu ada di 2010, 2011, 2012. 2 musim itu menurut aku terbaiknya. Kenapa? Dengan Karena alasan apa kau mengatakan itu? alasan aku adalah kematangan pemain sama kecocokan pemain, chemistry pemainnya udah itu paling matangnya dengan game plan-nya Pep Guardiola. 2009 memang breakthrough ya Guardiola waktu itu. Tapi obviously. Tapi apa namanya memetik panen hasilnya itu paling bagus tuh di 2011 2012 itu menurut aku. 2011 2012. Menarik sekali ya opini Bung Grepin. Karena kita lihat di tahun segitu itu paling apa ya, menurut aku tuh ketika tim manapun ketika lawan Barcelona tuh kita pasti takut lah. Siapapun timnya ketika lawan Barcelona di tahun itu tuh nggak ada yang berani bermain terbuka pasti. Betul. Jelas. Karena ya kita tahu itu menurut aku di 2011 2012 itu paling berbahaya secara skuadnya, bukan bahkan apa ya, kalau bicara trofi mungkin memang lah gitu ya. 2009 memang trofi lebih banyak, tapi secara permainan menurut aku tuh paling bagus sih di 2011 2012 menurut aku sih. Kalau aku nyentil tentang pemain, Pin, apakah ada puzzle yang kurang di 2009 sehingga dilengkapin di tahun 10, 11 dan 12? Aku nggak bakal nunjuk pemain individu secara ini pemain ini enggak sih, tapi hampir secara starting 11, secara first teamnya itu pemainnya itu udah chemistry-nya jauh lebih baik dibandingkan 2009. Tahu kan di 2011 2012 strikernya udah David Villa, bahkan Fabregas bisa jadi false nine, Pedro. Nah menurut aku tuh sistemnya itu berjalan dengan baik dengan pemain-pemain ini. Bahkan memang walaupun secara kualitas atas paper ya, mungkin mereka teknik individunya nggak lebih baik dari Thierry Henry, dari Ibrahimovic, enggak. Tapi ya secara sistem mereka lebih bagus. Eto'o kan udah pindah 2009 tuh. Kan waktu Sextuple kan juara. Oh iya, sorry. Oh iya, masih ada. Musim depannya dia pindah. Iya, kan itu satu pemain tuh yang dapat treble di 2 tim berbeda langsung. Back to back dah. Gitu sih kalau aku. Oke lah. Mungkin berarti Rido dan Revin punya pendapat yang berbeda ya. Dari ini sedikit. Apa? Kalau kita bisa bicarain kenapa Barcelona tiba-tiba naik ya. Kita tahu kan, memang dari tahun 90-an, 80-an Barcelona memang sudah punya nama di Eropa. Tapi mereka nggak pernah punya tenor monster ini sebelum zamannya Pep. Oke, memang mereka tim besar, tapi nggak pernah punya titel seberbahaya ini menurut aku. Nah itu tapi inisiatornya menurut aku tuh adalah mastermind-nya adalah Frank Rijkaard sebenarnya. Bukan. Wah, menarik nih. Oke, Johan Cruyff. Kenapa kok bisa bilang gitu? Johan Cruyff founding father total football. Tapi Frank Rijkaard pemain-pemain yang apa ya? Dia yang fondasinya pemain-pemain fondasi Barcelona di Pep itu mulainya di Frank Rijkaard. Berarti menurut kau Pep tinggal ngalanjutin estafet dari Rijkaard? Enggak menyempurnakan lah. Menyempurnakan. Karena tahu pemain bintangnya ini matangnya rata-rata pemain kuncinya ya, fundamentalnya Xavi, Iniesta, di Pep. Messi. Mulai dapat menit bermainnya itu di Frank Rijkaard. Messi. Iya juga sih. Iya ya. Masuk akal ya. Frank Rijkaard. Gimana? Kau setuju gak ada? Menurut aku Frank Rijkaard ini terlalu underrated. Orang mulai jasanya untuk Barcelona sebenarnya. Underrated coach lah ya. Gimana nih Doh? Kalau dibilang fondasi, kalau menurut aku emang udah saatnya aja gitu. Frank Rijkaard ini pelatih yang B aja menurut aku. Maksudnya ya emang dia lagi apa ya? Ya emang pemainnya itu tuh diorbitkan, habis itu ya udah gitu emang nggak berkembang di zamannya si Rijkaard, akhirnya baru oke-nya di zaman si Pep sih. Cuma kalau fondasi emang kebetulan aja si Rijkaard tuh dapat pemain yang kayak gitu, terus dilanjutin sama Pep kan. Menurut aku kebetulan.
si beda. Berarti sedikit banyak kau juga setuju lah ya sama pendapatnya Iya, sedikit Nevin banyak. ya. Cuma aku Sedikit banyak. lebih ke hoki aja sih. Kebetulan ya. Kebetulan. Oke lah kalau Mantan begitu. Milan soalnya. Mungkin kalau misalkan aku ngomongin nih, apakah dampak seorang Messi itu begitu besar untuk Barcelona? Karena seperti yang kita tahu sendiri di Wah, antara ini tahun Ini diserang berdebat dari nih, ayo berdebat nih. bahaya diserang gitu. ayo, bentar. Dari tahun 2009 bahkan sampai tahun 2020 kemarin itu kita tahu sendiri Messi mungkin menjadi satu-satunya pemain yang selalu jadi andalan di masa pelatih siapapun itu gitu kan. Nah, apakah dampak seorang Messi sebagus dan sengeri itu atau hanya dibesar-besarin media aja atau gimana nih? Wah, terlalu Waduh. sentimental kali gue tuh bis. Peter Ronaldo ya. Aduh, sampai iya sih. Nah, mungkin aku mau minta pendapat Rido dulu deh. Kalau ditanya dampaknya besar apa enggak, sangat besar bis. Cuma bukan dia satu-satunya kalau menurut aku. Maksudnya mungkin orang bakal ada yang berpendapat kalau iya dia kalau nggak ada Xavi Iniesta dia nggak bakal kayak gitu. Ya sama kalau misalnya Xavi Iniesta pun ada Messi juga nggak bakal bisa kayak gitu. Karena yang cuma bisa ngertiin si Xavi Iniesta tuh ya Messi gitu. Dan gitu juga sebaliknya. Buktinya waktu habis Xavi Iniesta nggak ada pun Messi masih oke aja tuh kulihat, walaupun nggak ada mereka masih bisa ngangkat Barca juga kan. Jadi kalau misalnya kalau orang ada yang berpendapat si Messi ini sesuai faktor kayaknya enggak, cuma ya gitulah, maksudnya enggak satu faktor lah Messi ini, cuma emang dia besar gitu aja. Berarti kalau misalkan Messi ini bukan seorang legenda Barcelona, apakah Barcelona akan sebagus ini? Apakah Barcelona akan sebagus ini? Enggak. Pertanyaan yang sama kalau tanya kalau nggak ada Xavi Iniesta apa Barcelona akan sebagus ini? Enggak juga. Oke. Itu kayak nggak bisa dipisahkan sih, bisa gitulah tepatnya. Kalau pendapat begitu. Oke. Oke, kalau Revin gimana nih, Vin? Aduh. Kok sama ya? karena memang kita nggak bisa pungkiri pemain-pemain ini saling membutuhkan kan. Saling membutuhkan betul. Problemnya kita bisa lihat gitu. Tapi kalau aku boleh membandingkan ya, lebih penting mana Messi dan Xavi Iniesta? Aku lebih milih Xavi Iniesta. Bedanya. Dibanding Messi ya? Dibanding Messi. Wah. Kenapa begitu, Pin? Tapi kan buktinya kan setelah Xavi Iniesta pensiun kan Messi masih bisa tampil oke. Oke. Gini. Kalau bahas ini kita bakal nyentuh ke downfall-nya Barcelona nih. Tapi enggak apa-apa enggak? Aku tanya dulu nih. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ini kan sama juga ada pertanyaan. Kenapa Barcelona bisa mulai turun kualitasnya menurut aku? Karena enggak ada lagi Iniesta dan Xavi. Aku tanpa mendiskreditkan Messi ya. Dia greatest of all time lah salah satu. Memang aku akui. Tapi untuk long run, untuk bagaimana Barcelona naik ke atas, sebenarnya fondasinya itu adalah pertama di lini tengah. Sebenarnya Barcelona jadi jaya itu kan lini tengahnya. Ya, bagaimana mereka memutar bola, bagaimana mereka membuat lawan kehabisan tenaga dengan ngejar bola. Karena emang mereka tim yang ngandarin position game ya. Lini tengah adalah nyawa mereka. Jadi begini, tanpa Xavi Iniesta, Barcelona kualitasnya jauh turun aku bilang. Oke, Messi masih bisa stand out, tapi tidak sepenting Xavi Iniesta nyawanya di Barcelona. Menurut aku ya. Gini dah, Barcelona mulai turun ketika kedua nama ini udah mulai nggak ada. Udah mulai tua. Pegang kata-kata aku. Itu kuncinya sebenarnya. Karena Barcelona ini dari awal permainannya adalah lini tengah, possession game, tiki-taka. Bagaimana lini tengah ini tetap membuat bola tuh ada di kaki pemain Barcelona sehingga mereka nggak butuh bertahan. Makanya kalau kita balik dulu dari zamannya Pep Guardiola, secara kualitas back Barcelona ini debatable lah, terbaik apa enggak? Nggak terlalu lah. Backnya nggak terlalu stand out lah. Terlalu bagus ya. Bahkan kiper kayak
Valdez Pintonya jadi legend di sana. Karena apa nggak diserang, bolanya nggak jatuh ke kaki lawan. Itu maksud poin aku tuh. Jadi tanpa Xavi dan Iniesta, Barcelona nggak punya nyawa di tengah. Dan bagaimana dengan ya lanjut. Jadi itu dulu. Oke. Bagaimana dengan regenerasinya sekarang nih? Kalau kau bilang apa namanya? Ya, possession game yang dimainin oleh Blaugrana dengan Xavi Iniesta di tengah, kan kita tahu sendiri sekarang juga mereka punya gelandang yang jempolan seperti Frenkie de Jong dan juga Pedri nih regenerasinya sekarang di 2 musim terakhir lah. Itu menurut kau apakah mereka cukup untuk menggantikan Xavi Iniesta ke depan? Belum sih, belum kelihatan. Karena ya dengan kemampuan yang dia tunjukkan sekarang, dia cuma jadi pemain bagus ya. Belum world class menurut aku. Rido gimana dong? Nah, ini dia bis poinnya nyambung nih sama yang tadi. Sebenarnya bisa bis, asalkan ada Messi baru mungkin. Nah, sama kayak Xavi Iniesta, kenapa bisa mereka tuh stand out gara-gara ada Messi. Messi juga hebat kenapa gara-gara Xavi Iniesta. Menurut aku sebenarnya bisa kali nih si Pedri sama Frenkie de Jong nih bakalan bagus, soalnya kelihatan sih, emang udah kelihatan bakatnya. Terlebih aku lebih paling suka Pedri ya. Emang kalau menurut aku nih ya, kalau itu aku setuju ya. Kalau itu aku setuju. Setuju kan? Kalau dari Frenkie de Jong atau Pedri, aku lebih menunjuk Pedri sebagai prodigi baru ya. Iya, jelas. Di Spanyol pun lihat lah, musim lalu dia sampai main berapa puluh laga, cuma enggak seret-seret tuh orang. 70 laga. Ngelihat dia kita sampai lupa umurnya masih segitu. Kasihan sumpah. Iya. Kasihan dia tuh. Berapa sih 19 umur 20? 18. Gila. 18 masih. Makanya masih Messi Iniesta umur 18 masih di mana kan? Masih belum kayak Pedri, belum mana-mana. Umur dia pun dengan Andres masih belum sampai selevel itu. Nah kan ya. Cuma aku takutin dari Pedri nih, ini agak melenceng mungkin. Dari Pedri ini kayaknya takut kayak Pato aja sih kalau gue bilang. Kayak di umur muda terlalu digenjot kan, akhirnya nggak kemana-mana, kecapean ya. Mungkin gitu sih paling. Berarti bentar dulu dong, aku sedikit flashback ke ini tadi ya, ke statement Revin tentang bagaimana Xavi Iniesta sebegitu penting untuk Blaugrana. Itu berarti secara nggak langsung kau nggak terlalu setuju ya sama pendapat dari Revin? Gimana tadi Xavi Iniesta? Nggak terlalu penting. Xavi Iniesta kan itu kan menurut Revin kan segitu pentingnya kehadiran mereka berdua nih untuk Barca. Kalau menurut kau berarti tidak sepenting itu. Karena dari tadi kau nyebutinnya Messi terus nih. Enggak gitu sih poin aku. Poin aku tuh lebih ke jangan pernah nyebutin Xavi Iniesta atau Messi gitu lah. Simple lah. Iya. Si Rido tuh kalau nyebutin Xavi Iniesta sebutin Messi. Oke. Soalnya tapi do, pertanyaan aku tuh, kalau aku berstatement bahwa kalau boleh milih nih, lebih penting Messi apa Xavi Iniesta buat Barcelonanya? Aku bilang Xavi Iniesta lebih penting. Nah, kalau kau gimana? Nah, kalau kau? Karena kita udah lihat contohnya kan. Kita udah lihat contohnya. Messi tanpa Xavi Iniesta dan Xavi Iniesta tanpa Messi. Gimana? Yes, kau bilang Xavi Iniesta pindah. Iya. Nah, dari situ udah kelihatan kan, bis. Xavi Iniesta 2-1, berarti sepenting apa Messi di Barca? Bisa langsung terpikirkan lah. Maksudnya kita aja mau bilang Xavi aja kayak nggak bisa lah. Xavi Iniesta baru cocok kan. Bandingannya siapa? Satu orang Messi. Berarti apa? Messi ini sangat penting, bis. Anjay. Maksudnya kita aja mau bilang Xavi atau Iniesta satu nama aja pasti kita nggak bakal bisa kan bandingin sama Messi kan. Kita harus bilang Iniesta atau Messi mana ya? Pasti Messi. Kalau Xavi Iniesta, wah bisa nih. Nah gitu maksud aku tuh, iya kan? Pasti iya juga. Masuk akal. Iniesta atau Messi? Ya Messi lah jelas. Xavi Iniesta atau Messi? Baru aku mikir, Ben. Soalnya emang kalau aku gabungin dua ini emang susah, ini emang pemain yang penting sekali di Barcelona. Gitu sih. Revin tadi mau nyangga nih, tapi ya, apa? Tapi ada benarnya sih memang Xavi Iniesta harus pakai. tapi ya aku bilang tadi poinnya, Barcelona ini gelandang gitu loh. Tanpa Xavi Iniesta, Messi bisa stand out. Tapi Barcelona udah kehilangan nyawanya. Permainnya udah nggak kayak dulu lagi, mau nggak mau, karena pemainnya sekarang nggak capable untuk Barcelona seperti dulu.
Iya, bis kalau pertanyaannya lah ini aku akhirnya jawabnya. Xavi Ah. Iniesta ya Xavi Iniesta. Daripada Apa? Messi. Kalau dia nanya Xavi Iniesta ya Xavi Iniesta Ah. jelas lah. 2 pemain cuk sama satu apa lah guna. Tapi kalau Oh, gitu. Xavi atau Messi, ya Messi lah. Iniesta atau Messi, Messi. Tuh. Oke. Wih, Nah, Logic Messi, Rido Messi. nih Woi. make sense juga ya. Gila. oke guys. Oke, Gaskan dia. mungkin itu kita tadi udah ngebahas ya sedikit gimana fondasi permainan Barca, terus mastermind, kemudian sedikit apa namanya Era nge-breakdown, kejayaan lah. nge-breakdown gimana era kejayaannya Barcelona dari tahun 2009 sampai 9 lah kita 2000. bilang. 15, Udah 16, sampai 17 lah. 2015-16 lah, 15-16. Oke, mungkin itu kita nge-breakdown masa kejayaan. Sekarang kita nge-breakdown masa kehancuran Barcelona. Wow. Jeng Hancur. jeng jeng Nah. jeng. Jeng. Hey Josep Masa Bartomeu. kehancuran Hey Barcelona. Josep Bartomeu. Aduh. Gara-gara Masa kau Kasihan cuk. anak-anak kecil gak jadi fan Barcelona lagi. Kasihan cuk sumpah. Kita nge-breakdown masa kehancuran Barcelona di bawah tangan Presiden Josep Maria Bartomeu yang membuat Barcelona seolah-olah terlihat seperti tim mediocre saat ini. Oke, mungkin Rido, gimana nih Do? Keanehan apa aja yang terjadi di bawah Presiden Bartomeu, kemudian apa saja kebijakan dari beliau yang menurut kau cukup merubah Blaugrana sekarang? Oke. Nama orang Bartomeu aja udah aneh. Ada orang nama Bartomeu aja udah aneh. Itu satu tuh. Poin Ya, pertama. Satu itu poin Yang pertama kedua, ya. oke, terus dah. Ini apa ya? Udah jelas lah maksudnya dari transfernya aja, walaupun waktu itu pemain yang didatanginnya menjanjikan ya, cuma dengan harga yang nggak wajar. Tahulah siapa aja, Coutinho, Dembele, Ronald Araujo. Cuk siapa cuk itu pemain La Masia. Maksud aku yang didatangin dengan harga mahal lah. Enggak, Yang akhirnya Ronald Araujo mana transfer. pernah dari La Masia. Dia datang bukan dari ya? Brazil. Enggak. Ya itulah pokoknya. Maksud aku nih poinnya yang pemain-pemain harga mahal nih. Kayak yang gue bilang tadi, Griezmann, Dembele, Coutinho itu aja udah aneh kan datangin waktu itu. Vidal lah siapa lah gitu. Dari situ udah aneh satu. Terus gajinya juga kenapa ini nyambung ke akhirnya Barcelona jatuh kali pas Messi keluar tuh gara-gara apa ya? Manajemen gaji itu nggak pas gitu loh. Pemain yang kayak gitu gaji itu bisa bengkak kali kan. Dan akhirnya ya kayak sekarang lah. Akhirnya nyambungnya ke Messi yang nggak bisa digaji kan gara-gara itu. Tuh, terus yang ketiga penunjukan pelatihnya aku bilang juga nggak Lucu ya? jelas sih. Lucu gitu. Siapa aja gitu? Si Setien lah, Valverde. Walaupun Valverde ini Bukan pelatih mungkin jelek. Not bad lah. nggak jelek, soalnya Not dia bad. dapat dua cuma liga juga. Di framing media jahat dia. Mungkin gara-gara ini benar-benar. Ben, kita tahu tadi kan udah bahasan Barcelona ini emang nyawanya di tengah dan waktu itu emang nggak ada pemain yang sekali Xavi Iniesta gitu. Nggak bisa tiki taka lah gitu, makanya kayak ini pelatih jelek nih. Walaupun dia bisa datangin gelar ya. Itu sih. Tambah sekarang si Ronald Koeman. Cuma aku kesannya Koeman sih, maksudnya pelatih yang nggak terlalu jelek, cuma gara-gara di apa namanya diwariskan pemain yang nggak bagus, jadinya ya gitu itu tadi. Kelihatan jelek. Jelek. Iya. Oke. Berarti 3 poin dari kau ya untuk Bartomeu. Sejauh ini 3 dulu lah. Dari mulai namanya aja udah aneh, kemudian keanehan transfer. Kemudian ke arah pelatih yang dipilih mungkin agak sedikit nggak capable ya. Nggak capable. Oke, mungkin Revin poin-poin untuk sang presiden. Ya kalau masalah poinnya udah sampein Rido semua tadi, udah itu nggak didebat lah. Hal yang sampein itu poin emang semua. Itu. Betul, emang itu termasuk nama berarti. Problem media. Nama Bartomeu itu aja udah aneh. Bartomeu siapa yang mau kasih nama anak Bartomeu itu siapa? Yang lain kayak apa gitu. Lanjut Ben. Ya itulah. Kalau itu aku nggak perlu mau mengulang lah, hal yang sama pasti dengan Rido. Tapi kalau mungkin kalau bahas yang lain selain manajerialnya banyak. Tapi lanjut dulu, gimana? Nggak banyak nih. Aku
tertarik nih dengan kau bilang banyak tadi itu apa aja salah satunya? Contoh-contohnya. Kita masalah manajerial udah setuju lah ya, masalah finansial dengan kawan, paket gitu pasti dengan itu. yang Rido tadi udah benar. Yang poin berikutnya adalah produk yacht produk mereka nggak jalan di fase itu kemarin. That's right. Lamasianya jelek. Betul, setuju. Ketika Barcelona lagi di puncak-puncaknya, mereka nggak menyiapkan generasi selanjutnya, gitu loh. Kayak ya udah kita lagi di puncak nih, ya udah manfaatnya pemain yang ada tanpa memikirkan investasi masa depan. Problemnya di sana kembali waktu itu. Yang ada malah mereka tergoda buat ya udah kita kuatkan dengan pemain yang udah jadi semua. Yang datang ya pemain yang udah jadi di fase 2015 sampai sekarang mungkin ya. Iya habis yang itu akhir-akhir inilah. Yang datang tuh pemain jadi semua. Ya akhirnya apa, pemain mudanya nggak dapat tempat, aku bilangnya mungkin nggak dibina secara kayak dulu ya. Akhirnya baru akhir-akhir ini mulai berbenah kayaknya lah Masianya. Udah telat sih kalau aku bilang. Tapi dia udah telat. problemnya sekarang tim butuh pemain inti, bahkan bukan lagi prodigi gitu ya sekarang kan. Ya ini jadi kenapa nggak dari dulu? Sulit ya. Nah kenapa turunnya itu sekarang? Akhirnya ya mereka nggak punya penggantinya lini tengah yang capable waktu itu ya. 5 tahun setelah Xavi cabut, Iniesta cabut kan sempat kosong itu. Nggak ada lini tengah yang punya sisa Busquets. Tapi kan Busquets Fidel aja inti, yo. Busquets bukan playmaker tapi kan. Siapa doh? Fidel aja inti kan waktu itu. Iya, Arturo Vidal. 2018 lah. Jadi akhirnya itu lini tengah mereka tuh nggak punya pemain yang bisa jadi playmaker. Yang ada Rakitic, Vidal sama Busquets waktu itu kan. Tapi ini loh, aku ingat deh waktu 2011 lawan MU, aku sorry nih agak nyela nih. Seingat aku tuh final lah, ini laga final UCL loh. Seingat aku tuh Barcelona ini masang berapa ya? Kayaknya 7 pemain La Masia sih. Itulah saking ngerinya waktu itu La Masia bisa masang 7 inti loh. Pedro, Pique, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Siapa tuh lagi ya? Alba mungkin ya. Valdes. Main Maxwell waktu itu lalu. Ya Maxwell, Valdes 7 pemain tuh. Itulah emang bener kata Devin. Kuncinya emang di yacht sector. Di La Masianya. Yacht sectornya mereka butuh kuatin. Iya. Yang berikutnya adalah nah ini mungkin bisa didebat juga. Apa deh? Tidak ada pemain berkarakter kapten pemimpin setelah Carles Puyol dan Xavi. Gak ada leader ya, gak ada leader. Jelas. Aku setuju kalau itu. Setuju banget, serius. Pemain hebat tapi bukan leader yang baik. Iya. Bukan tipikal leader. Kan. Kita bisa lihat di Argentina lah contohnya. Dan ini kita bisa lihat misalnya, kita lihat kan selama PSG jadi kapten, berapa kali dia sering konflik sama pelatih. Berapa kali kan? Coba ingat zaman Carles Puyol ada gak kayak gitu? Boleh gak leader itu menunjukkan kalau dia tuh gak suka sama pelatih? Gak mungkin. Gak boleh. Karena dia menjaga mentality squadnya yang ada di locker room gitu loh. Nah Messi itu gak punya ini. Timnya kalah, timnya udah unggul 3-0 di kandang, dibantai 4-0 di Anfield, corner taken quickly. Menang 4-1 di Camp Nou, di botol sama AS Romanya Eusebio 3-0. Apain Messi tolong? Dibantai Munchen dan lupa Ben. Lalu dibantai. Iya, dibantai Munchen. Iya sih, benar juga sih. Gak ada leader setelah Carles Puyol, Xavi, Iniesta. Messi. Gak ada. Messi bukan kapten. Sepakat. Mungkin itu Busquets akan kan kapten ya. Busquets. Iya. Mungkin itu akan berbeda cerita dengan misalkan di masa kepemimpinan Bartomeu kemarin La Masianya tetap jalan ya. Mungkin itu akan sedikit berbeda cerita. Harus tetap jalan harusnya, Bes. Kalau selama pas lagi Barcelona zaman Pep, zaman Tito, kalau seandainya mereka tetap punya yacht product yang oke, harusnya mereka lebih stabil ya sampai sekarang harusnya. Nggak kayak sekarang lah maksudnya. Apakah ada sosok yang bisa bukan menggantikan tapi mengisi peran kepergian, ya. Mengisi peran ya, lebih ke arah mengisi peran.